Halo teman-teman, Perkenalkan, namaku Sheila Deswitarianto. Aku Teguh di Jaya Kusuma, saya Nilu Sekar dari tim Serapview X. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Itu karena banyak masyarakat di Indonesia itu yang belum bisa atau kesulitan dalam mengelola keuangan mereka. Dan kemudian dari survei yang dilakukan oleh Deriote, proporsi tingkat stres akibat kekhawatiran kondisi finansial jangka panjang itu sebesar 47% dari Gen Z dan 43% dari milenial. Dibuktikan sendiri dari diagram yang sudah ada, itu adalah keuangan jangka panjang dan keuangan sehari-hari itu memiliki porsi yang lebih besar daripada porsi yang lain. Maka dari itu, kami menghadirkan MyVboot sebagai solusi agar orang-orang itu dapat mengelola keuangan mereka dengan baik. Untuk daftar dan masuk, kalian bisa mendaftar akun dengan menggunakan akun email atau email yang lainnya dengan mengklik Google, kemudian juga bisa diakses menggunakan Facebook. Kalian mengisikan nama, kemudian email, kata sandi seperti biasa, kemudian klik daftar. Dan ketika masuk, kalian menginputkan email dan kata sandi, kemudian klik masuk. Untuk lupa kata sandi, kalian menginputkan email, kemudian menginputkan kode verifikasi, dan langsung lanjut ke beranda. Nah, setelah berhasil login, kita akan masuk ke aplikasinya, yaitu di sini ada launch screen dan ada pesan-pesan onboarding. Nah, terdapat fitur-fitur unggulan yang pertama yaitu atur dan catat anggaran. Kemudian kita juga diberitahu bahwa ada fitur scan bill. Nah, yang ketiga ada onboarding AI VBot dari aplikasi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu beranda. Di sini aku bakal ngejelasin untuk bagian home. Jadi di sini pertama itu di bagian atas ada tampilan untuk anggaran dan juga ada untuk pengeluaran dan juga sisa uang. Nah, lalu di bagian ini ada tombol pengarah ke notifikasi, lalu ada koran keuangan. Jatuhnya ini analisis singkat dari AI, dari fitur AI yang kita miliki. Jadi di bagian bawahnya itu ada button atau tombol untuk kita sebagai pengguna itu dapat berbincang dan juga meminta saran kepada AI-nya terkait dengan manajemen keuangan dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada tombol profile. Di situ ada untuk profile pengguna, lalu ada pengaturan untuk mode gelap dan juga untuk mengganti bahasa, serta untuk pengaturan notifikasi dan juga logout. Kemudian ada fitur notifikasi. Di sini kalian akan mendapatkan reminder sisa anggaran, masukkan pengeluaran harian kalian, dan kemudian peringatan pengeluaran yang berlebih ketika kategori kalian sudah melewati batas persentase yang ada. Kemudian di sini di samping dari notifikasi tersebut terdapat iVboot. Yang di sini iVboot itu akan membantu kalian untuk menganalisis bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik. Kemudian untuk info lebih lanjutnya kalian juga bisa chat dengan iVboot ini loh. Kemudian di sini ada perencanaan anggaran. Di sini kalian akan menginputkan berapa anggaran kalian yang akan kalian buat untuk 1 bulan ini. Kita ada template kategori yang mungkin bisa kalian tambahkan. Tapi jika tidak sesuai, kalian bisa menambah kategori. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman yang tadi. Di situ kalian akan memilih bulan, kemudian memilih anggaran berulang, kemudian simpan. Setelah itu kalian akan diarahkan ke kategori anggaran. Di sini kamu perlu membagi persentase per kategori, yakni 100% untuk maksimalnya. Tapi di sini ada dana darurat. Dana darurat ini minimal persentasenya adalah 20%. Nah, di situ ada submenu atau menu bar edit dan hapus. Untuk hapus itu kalian jika di situ datanya belum digunakan atau persentasenya itu belum digunakan, di situ kategori yang ada itu akan dialihkan pada kategori baru dengan nama lainnya. Kemudian klik hapus. Lalu bagaimana sih cara untuk menginputkan nilai pemasukan yang kita miliki? Klik icon plus pada navbar, lalu kita pilih pemasukan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan kategori baru. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, kita melengkapi data-datanya, kemudian kita tambahkan. Untuk melihat riwayat pengeluaran di beranda ini, kita klik lihat selengkapnya. Nanti akan muncul tampilan di mana riwayat secara detail
yang baru kita tambahkan dalam periode. Oke, selanjutnya yaitu ada fitur untuk pengeluaran. Fitur pengeluaran ini dapat diakses dengan menekan tombol plus di tengah, lalu diklik saja tombolnya, dan ya di sini pengguna akan dapat mencatat pengeluaran secara manual. Tapi kalau misalnya mau otomatis, tinggal klik tombol kamera. Lalu di sini ada panduan singkat. Lalu setelah difoto, nantinya otomatis AI akan langsung menganalisis di mana teks yang sekiranya itu dapat digunakan untuk catatan pengeluaran. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih. Dan juga nanti cara menekan selanjutnya yaitu kita akan bisa mengkategorikan ulang item-item apa tadi. Jika sudah, tinggal konfirmasi dan dia akan otomatis mengarah ke laporan statistik. Nah, berikut merupakan menu laporan pada periode Agustus 2023 di mana terdapat ringkasan singkat terkait deskripsi aktivitas keuangan, diagram lingkaran yang disusun berdasarkan kategori yang dapat kamu lihat jumlahnya dengan klik berdasarkan warnanya. Nah, di sini juga ada rincian dari diagram lingkaran tersebut yang disusun berdasarkan kategori. Untuk melihat lebih detailnya, klik kategori tersebut, klik pemasukan, dan data pemasukan akan muncul ketika kita melihat detail gajian. Selain itu, kita juga dapat custom waktu loh. Nah, caranya dengan klik kalender, yaitu sini ada Agustus 2023, diklik. Kemudian kita dikasih pilihan yaitu berdasarkan bulan, berdasarkan tahun, atau custom atau pilih sendiri. Nah, oke, di sini kelihatan jelas bahwa di tahun 2022 itu datanya full dari awal bulan hingga akhir bulan. Nah, datanya ini menampilkan ringkasan deskripsi singkat, diagram statistiknya, dan rincian pengeluaran, pemasukan, serta sisa saldo pada bulan tersebut.